Selain itu, rumput ini sangat kuat sehingga bahkan jika master bela diri dari benua Tianwu datang, mereka mungkin tidak dapat memotongnya. Ini hanya rumput, sangat mengerikan. Ini karena kekosongan surga dipenuhi dengan energi suci surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Rumput ini menyerap energi suci langit dan bumi siang dan malam yang secara alami mengandung energi suci yang sangat mengerikan. Namun, ekstraksi ki suci ini sangat sulit. Meski sangat kuat, rumput ini hanya bisa dianggap sebagai rumput di surga. Jika Anda ingin memperbaiki ki suci, itu tidak sebanding dengan kerugiannya dan sulit untuk melakukannya. Selain itu, Qin hati-hati merasakan hukum di sekitarnya dan menyadari bahwa ruang di sini sangat padat, sehingga tidak terbayangkan tidak ada penguasa alam suci yang tidak bisa merobek ruang, bergerak, dan hanya bisa terbang. Hukum ruang angkasa ini terlalu kuat. Surga memanglah surga. Tampaknya, tubuh spasial sendiri harus mengeras kembali rantai di alam surgawi ini, karena aturan spasial dari alam bawah tidak cukup. Saya berhasil naik ke surga. Aku tak percaya. Aku hanya tahu kemana perginya Qiansu dan yang lainnya. Kemana ya? Qin segera mencari khawatir. Di surga, dia dipisahkan dari Qiansu dan yang lainnya. Qiansu dan 3 orang tidak akrab dengan tempat ini, jadi mereka pasti menghadapi bahaya. Ketika memikirkan ini, Qin penuh dengan cemas dan ingin berdiri ketika dia bangun. Namun, rasa sakit yang tajam datang. Qin menemukan bahwa tubuhnya penuh dengan bekas luka, rusak terlalu parah, tulangnya patah, organnya dalam terlalu parah, dan bahkan asal tubuhnya memiliki beberapa kerusakan. Situasi Qin sendiri dapat digambarkan sebagai berantakan. Lihatlah cakram giok keberuntungan semesta terlebih dahulu. Qin buru-buru menjatuhkan pengetahuan ilahinya di cakram giok keberuntungan semesta. Selama cakram giok keberuntungan semesta masih utuh dan telah menyerap cukup waktu dan energi, ini dapat memasuki cakram giok alam semesta. Qin memperbaiki cedera segera mungkin dan menemukan Yu Qiansu. Prioritas utama adalah memperbaiki cedera terlebih dahulu, dan kemudian memahami di mana lokasi Qin berada di surga ini. Tetapi, ketika kekuatan Qin jatuh ke lempeng giok semesta, dia menemukan bahwa dia tidak bisa memasuki lempeng giok semesta sama sekali. Qin masih bisa merasakan harta di lempeng giok semesta, dan dia bisa mengeluarkannya. Tetapi, tubuhnya untuk sementara tidak bisa bebas merasa tidak bisa masuk dan keluar. Oke, namun apa yang membuat bersyukur adalah bahwa kedalaman cakram giok keberuntungan di alam semesta memancarkan aura yang mengerikan. Jejak kekuatan waktu dan energi suci surga terintegrasi dan mengalir ke dalam cakram. Cakram giok dalam kekayaan alam semesta setiap saat keduanya memancarkan kekuatan. Wow, ini adalah evolusi dari Universe Good Fortune Jade. Hukum dan aura surga telah mengubah piringan giok keberuntungan di dalam semesta dan merubahnya luar biasa menjadi sepanjang waktu. Qin sangat gembira. Selama transformasi cakram giok keberuntungan di alam semesta selesai, saya dapat memasukinya kembali dan berlatih di dalam aliran waktu khusus di dalamnya. Selain itu, saya merasa bahwa setelah transformasi cakram batu giok di alam semesta, hal-hal yang khusus akan terjadi perubahan, ucap Qin. Selain itu, saya datang ke alam surgawi ini lebih awal dari yang saya rencanakan, dan sekarang, kurang dari 3 tahun sebelum guru surgawi memasuki benua Tianwu. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, saya ingin menerobos kembali ke benua Tianwu. Sulit. Qin menghela nafas. Ada terlalu banyak hal yang perlu dilakukannya sendiri. Dan kucing hitam besar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah mereka masih menunggu mereka di tempat terlarang? Bisa mengatur semuanya?
Satu-satu hal yang menguntungkan Kinchen sekarang adalah cloningnya masih di tempat terlalang. Begitu mereka menemukan bahwa mereka telah memasuki surga, kucing hitam besar dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk mencapai surga. Begitu klon memasuki surga, mereka dapat langsung merasakannya. Memikirkan hal ini, Kinchen merasa sedikit lega karena dia langsung naik ke surga. Samar-samar, dia merasa bahwa karena ini, dia telah lolos dari malapetaka kematian di sungai yang panjang selama bertahun-tahun. Namun, apa yang membingungkan Kinchen bukanlah surga sudah hancur di tengah desas-desus. Kenapa sepertinya tidak ada kehancuran sama sekali? Setidaknya kekuatan dalam kekosongan sangat kuat, dan ini tidak terlihat rusak sama sekali. Tidak peduli tentang itu, sekarang dia terluka parah. Dia masih perlu pulih dengan hati-hati. Selama kekuatannya pulih dengan kemampuannya melawan penguasa surga dan melambaikan tangannya untuk membunuh puncak alam suci, itu juga dapat dicampur di surga. Ledakan! Kinchen mendesak seni Kaisar Bintang 9 dan tubuh suci abadi dan menjalankan tubuh suci luar angkasa. Tiba-tiba, jejak kekuatan ruang surgawi dan energi suci tak berujung mengalir ke tubuh Kinchen. Di bawah nutrisi nafas, meridian dan tulang, kerangka dan daging, darah semuanya diperbaiki satu persatu menjadi lebih kuat. Aura suci surgawi dan bumi yang tak terhitung jumlahnya bertahan. Ini ditarik oleh Kaisar Bintang 9 Ju, seperti ruyan yang kembali ke rumah, mengalir ke Kinchen seperti satu demi satu. Mendesis, Kinchen terkejut. Ini terlalu menakjubkan. Seni Kaisar Bintang 9 beroperasi di surga dan kekuatan meledak bahkan lebih kuat daripada di benua Tianwu. Selain itu, lempeng giok semesta terus menyerap kekuatan dan sekarang dibentuk kembali. Jika berhasil, pasti akan lebih lengkap dari sebelumnya. Tubuh Kinchen juga perlahan membaik dan asal secara bertahap membaik. Shen Yuan yang menerobos ke alam suci di dalam tubuh juga mengalami transformasi, dan tubuh suci abadi telah membentuk jimat kuno yang memperkuat Kinchen. Tubuh Kinchen membuat Kinchen memiliki perasaan yang semacam ekaristi abadi. Ini pada awalnya adalah teknik surga, dan hanya ketika sampai di sini ia mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Di bawah ekaristi abadi, tidak peduli apa lukanya, itu dapat dipulihkan. Selama cederanya pulih, Kinchen dapat yakin bahwa kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang luar biasa. Ini perasaan dalam kegelapan, tetapi Kinchen sangat yakin karena esensi sucinya telah meningkat sedikit selama proses transformasi dan dia menerobos ke alam fana akhir. Hutan ini sangat sunyi dan tidak dapat diakses, tetapi tidak ada yang datang untuk mengganggunya, yang memungkinkan dia untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan tenang tanpa terganggu oleh dunia luar. Saya tidak tahu berapa lama tubuh Kinchen bergerak dan 7 atau 80 meridian di tubuhnya beroperasi, mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Namun, pada saat ini, di hutan kejauhan tiba-tiba ada suara kejutan. Hei, mengapa roh suci surga dan bumi begitu kuat di sini? Tidak, ada orang yang terbaring di sini seolah-olah dia tidak mati. Sebuah suara datang. Kinchen mendengar dengan jelas. Kemudian, desir doa menembus, langit menyebar, dan 2 sosok datang ke Kinchen dengan sekejap. Hahaha. Ingin tahu lanjutannya? Like, comment, dan subscribe.